Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara remaja 17 tahun di Madiun menjadi korban percobaan pembunuhan. Korban yang terluka parah ditemukan di bawah jembatan dan kini harus dirawat intensif di rumah sakit. Dua pelaku anak pang yang masih tetangga korban sudah diringkus polisi. Korban AM 17 tahun warga Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dr. Sudono Madiun. AM harus dioperasi di ruang instalasi bedah sentral atau IBS rumah sakit karena menderita luka parah. Hingga Minggu sore korban belum boleh dijenguk oleh siapapun. Sementara itu polisi Madiun sudah menangkap dua remaja yang diduga sebagai pelaku percobaan pembunuhan. Keduanya adalah BP dan MB yang tak lain tetangga korban. Keduanya diketahui merupakan anak komunitas pang yang sering mangkal di perempatan jalan perbatasan kota, tepatnya di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Namun belum diketahui pasti motif dugaan percobaan pembunuhan ini. Polisi masih meminta keterangan kedua pelaku dan para saksi. TKP di Jalan Ring Road Barat. Untuk korban inisial AMS. Selanjutnya dari hasil penyelidikan Polres Madiun Kota telah mengamankan dua tersangka inisial BPR dan MBS. Saat ini masih dalam penyidikan. Untuk keterangan lebih detailnya nanti akan dirilis lebih lanjut. Kini kedua pelaku harus merengkuk di tahanan polisi Resor Kota Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara terduga teroris di Tulungagung ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri. Warga sekitar tidak menyangka karena sehari-hari pelaku bekerja membuka usaha pengisian aki kendaraan. Diduga terkait dengan jaringan terorisme, Edi Sunaryo, warga Tulungagung ditangkap tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada Minggu siang. Edi ditangkap di jalan sekitar rumahnya di dekat tempat pemakaman umum Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Selama ini warga sekitar tidak melihat adanya gelagat Edi yang mencurigakan. Warga tidak menyangka pria yang sehari-hari membuka usaha pengisian aki kendaraan tersebut ditangkap karena terorisme. Di lingkungan sekitar, Edi dikenal ramah dan mudah bergaul. Sehari-hari juga aktif menjadi muadzin musola. Dia orangnya rajin, sergap. Dengan lingkungan juga baik. Tidak ada masalah. Setiap hari dia tegur sapa, dia menyapa, tidak ada masalah. Baik, orangnya baik. Kalau kesehariannya kerja apa sih Pak? Dia seterek aki, stromaki lah itu. Biasanya mobil-mobil, truk gitu. Truk. Di rumahnya atau di mana Pak? Di rumahnya gitu. Di rumahnya. Warga gimana? Nggak menyangka dengan? Warga tidak menyangka dengan ini, ya shock karena tidak percaya kalau ini. Kan berita itu kan belum betul toh. Nanti kalau dicek kan keluar lagi kan itu mungkin. Penangkapan terduga teroris di Tulungagung ini tak berjarak lama dengan penangkapan dua terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi karena diduga terkait dengan organisasi AKOP, yakni organisasi cabang Al-Qaeda. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, peretasan website pemerintah kembali terjadi. Kali ini laman pemerintah Kabupaten Malang dan Provinsi Papua Barat jadi korban. Pelaku mengubah tampilan website dan dijual ke orang lain seharga $1,5 sampai $2. Direktorat Tindak Pidana Siber Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur meringkus Ahmad Romadoni, pemuda 21 tahun asal Dusun Denok, Lumajang, lantaran meretas website milik pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Provinsi Papua Barat, serta ratusan website pemerintahan lain. Tersangka yang tergabung dalam komunitas siber ini mencari sasaran website untuk diretas. Pelaku mendapatkan username dan password website dengan cara menyusup menggunakan sistem. Pelaku yang hanya lulusan SMP memiliki keahlian meretas website dengan belajar secara otodidak dan juga dari komunitas hacker yang ia ikuti.
Website yang telah diretas dan dikuasai kemudian diubah tampilannya dan dijual pada orang lain seharga 1,5 sampai $2 per website. Sejauh ini tersangka telah menjual 200 website. Mulai belajar dan melakukan peretasan ya. Sudah ratusan website yang diretas oleh pelaku, lebih dari 200. Alasannya kenapa nih kok meretas punya pemerintah? Ya, alasan yang pertama tadi kalau situs pemerintah itu menaikkan SEO atau rating bagi website yang dia akan iklankan atau apapun lah di dunia maya. Kemudian yang kedua finansial, dapat 1,5 sampai $2 per website yang dia jual, yang berhasil diretas. Dan ketiga, menaikkan eksistensi diri di kalangan komunitas hacker. Pandai untuk meretas, tapi karena tanpa attitude, akhirnya kena tindak pidana. Ya. Ini latar belakangnya? Ya. Latar belakangnya, pendidikannya? SMP. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti komputer jinjing, ponsel, dan bukti alamat peretasan ratusan website. Polisi menjeratnya dengan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi haji saudara. Petugas haji menggalakkan gerakan siaga sandal atau alas kaki. Gerakan ini bertujuan untuk meminimalisir resiko telapak kaki calon haji melepuh akibat cuaca panas di Arab Saudi. Karena itulah petugas menyediakan 500 pasang sandal. Tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji melakukan langkah antisipasi agar jemaah calon haji lancar dalam menjalankan ibadah, yakni dengan menggalakkan gerakan siaga sandal atau alas kaki. Karena hampir di setiap penyelenggaraan ibadah haji selalu ada jemaah yang menderita telapak kaki melepuh. Penyebabnya karena mereka kehilangan sandal atau sepatu saat keluar hotel. Hal ini karena kondisi cuaca panas, baik di lantai halaman Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena itu petugas haji kini menyediakan 500 pasang sandal untuk jemaah haji yang kehilangan alas kaki. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Husnul Maram mengimbau semua jemaah menggunakan sandal saat beraktivitas di luar hotel. Alhamdulillah kita bersyukur dengan punya petugas haji yang profesional dan komitmennya tinggi untuk membantu para jamaah yang risiko tinggi dan lansia. Karena lansia di sini belum tentu risiko tinggi. Banyak yang usianya 60 tahun ke atas itu dari maktab atau dari hotel menuju ke masjid itu banyak yang jalan kaki dan tidak mau dibantu dengan kursi roda, tidak mau. Itu banyak juga. Tapi ada juga yang di bawah 60 tahun itu kemana-mana pakai kursi roda juga ada. Sehingga petugas-petugas itu sudah siap semuanya. Alhamdulillah di setiap tempat-tempat di Masjidil Haram, di Madinah, mulai dari kedatangan di terminal itu petugas-petugas itu sudah siap semua, petugas yang sudah terlatih. Jemaah calon haji juga diminta untuk selalu menjaga dan menyimpan alas kakinya agar tidak hilang. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, keunikan pasar jadul, destinasi wisata belanja berkonsep zaman dulu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.